Pernah nggak kamu ngutang, terus lupa, dan 3 tahun kemudian tiba-tiba ada yang datang ngingetin untuk minta bayar pokok beserta bunganya? Dan ini benar-benar terjadi bukan dari pinjol abal-abal, bukan pinjol ilegal, tapi pinjol legal yang resmi dan terdaftar di OJK. Dan kasus ini baru aja dialami oleh seorang nasabah yang tiba-tiba dapat kabar tidak menyenangkan setelah 3 tahun nggak ada kabarnya. Jadi, pada tanggal 31 Juli 2025, Kak Dani menulis di media konsumen tentang kasus pinjol yang dia alami. Jadi, seingat Kak Dani, sejak telat bayar, bahkan gagal bayar di aplikasi pinjol tersebut, nggak ada reminder sama sekali. Dan email spam dari debt collector ini dirasa oleh Kak Dani itu sangatlah mengganggu, karena walaupun tidak ada kata-kata kasar seperti kebun binatang, bang, mereka mengancam akan datang ke rumah kita, rumah orang tua, dan juga kantor sampai tagihan tersebut akan dibayarkan. Dan masalahnya itu nggak cuma datang, tapi juga minta pertanggungjawaban bukan hanya kepada kita, tapi orang yang kita kenal, seperti orang tua ataupun rekan kantor. Dan kita tahu kalau sampai mereka diminta pertanggungjawaban, nama kita, nama baik kita pasti akan hilang. Dan bahkan dalam banyak kasus, kita akan dipecat dari pekerjaan. Dan ini adalah emailnya, di mana diterima dari Jeko Jeki, rundingan bersama ibu bla bla bla, dan atasan di tempat kerja. Lah, gimana? Pasti aku yakin banget kalau sampai nih orang debt collector datang ke kantor, kamu akan dipecat karena dianggap merusak reputasi kantor kamu. Nah, jangan sampai debt collector kayak gini datang ke kantor kita dan akhirnya kita nggak kerja lagi. Apalagi di tahun 2025, lapangan pekerjaan itu makin susah, dan yang katanya mau menyediakan 17 juta lapangan kerja malah main futsal. Dan di sini debt collector itu email kalau dia merasa kalau misalkan Kak Dani itu nggak punya etikat baik buat bayar, bahkan cicilan pun itu nggak ada. Makanya dia besok mau visit buat penagihan full ke tempat kerja sama ke rumah ibunya. Rundingan bersama atasan dan keluarga akan dia libatkan supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Kak Dani di sini responnya, ya kamu bisa lihatlah kalau dia menunggu kedatangan debt collector bersama dengan aparat. Tapi negosiasinya masih berjalan alot karena kenapa? Kak Jeko Jeki pengennya hanya denda saja yang dihapus, tapi bunganya tetap harus bayar. Dan berdasarkan kronologi yang ditulis oleh Kak Dani, kalau dia meminjam 2,5 juta 3 tahun yang lalu, dan sekarang jumlahnya udah bengkak jadi lebih dari 6 juta. Nah, di sini aku mau bilang kalau kenapa? Ya, untuk hitung-hitungannya aku pastinya itu nggak tahu ya, karena kan kita perlu lihat dari awal sampai dengan tanggal akhir pembayaran. Tapi yang aku tahu, sesuai dengan aturan OJK yang terbaru, untuk maksimal denda, admin, dan juga bunga itu maksimal 100% dari jumlah pinjaman. Kalau kita pinjam 2,5 juta, maka maksimal kita bayar itu adalah 5 juta. Tapi kalau ditagih itu 6 juta, kita perlu lihat rinciannya lagi. Ya, itu cuman ngomongin matematikanya. Masalah bayar atau nggak bayar ya dikembalikan kepada Kak Daninya sendiri. Dan setelah aku periksa, ternyata Indodana sudah follow up email dan keluhan dari Pak Dani ini. Dari hasil pengecekan, proses penagihan pinjaman dana tunai Bapak itu dijalankan oleh mitra penagihan eksternal. Nah, berarti kan benar ya, yang debt collector tadi itu adalah mitra eksternal. Dan riwayat penagihan menunjukkan aktivitas terakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan kembali dilanjutkan pada Juli 2025 karena seluruh upaya dari Indodana itu belum berhasil. Dan di sini aku pribadi juga mengakui kalau misalkan aku pernah telat bayar di Akulaku selama 15 hari karena kenapa? Aku lupa karena ada tagihan, dan kalaupun ada telepon masuk itu nggak pernah aku angkat. Makanya aku juga ingin menyarankan kepada pihak aplikasi pinjol untuk nagih jangan via telepon, tapi via email dan WhatsApp atau SMS juga, yang bisa jadi bukti resmi kalau kamu benar menagih. Bener nggak sih? Atau kamu ada saran lain bentuk penagihan dari aplikasi pinjol? Boleh komen di bawah ya. Dan di sini Indodana juga mengklarifikasi kalau jumlah pinjamannya itu 4 juta, bukan 2,5 juta seperti yang disebutkan. Nah, terkait dengan permohonan pelunasan hanya pokok pinjaman, dia belum punya program, dan sesuai perjanjian, kewajiban menyakup pembayaran pokok, bunga, dan biaya lain yang berlaku.
Namun, mereka menawarkan keringanan berupa penghapusan denda keterlambatan setelah seluruh angsuran tertunggak dilunasi. Jadi, gimana nih menurut kamu? Pak Dhani yang benar atau Indodana yang benar? Coba tulis di komentar ya, kan pendapatku tadi udah aku sampaikan. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!